Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam satu seri khotbah baru. Judulnya unik sekali, yaitu Victory in the Mirror. Kemenangan di cermin. Ya, kadang-kadang kita bicara kemenangan itu sesuatu di luar sana. Seperti bangsa Israel mengambil alih wilayah demi wilayah di tanah perjanjian. Tapi tahukah saudara, kemenangan yang sejati dimulai di cermin. Artinya apa yang kita lihat di cermin? Diri kita sendiri. Itu sebabnya di dalam seri khotbah ini, bagian yang pertama judulnya adalah Mastering Yourself. Yaitu menaklukkan diri sendiri. Kemenangan yang pertama yang kita perlu alami adalah menang atas diri sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ternyata ini yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita. Hari demi hari kita semakin berubah mencerminkan cahaya kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Dari sini nanti kita akan tahu gimana caranya kita bisa berubah. Mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Karena kamu telah menerima, telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, perhatikan, harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kemudian ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ternyata cara untuk kita bisa hari demi hari terus berubah sehingga semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar adalah kita harus melepaskan apa tadi? Manusia lama dan mengenakan manusia baru. Apa artinya? Manusia lama itu bicara tentang kehidupan kita dalam dosa. Kehidupan kita di dalam kedagingan. Di dalam kecemaran. Hidup yang hatinya dipenuhi iri hati. Kebencian, amarah, tinggi hati. Dan hal-hal negatif yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan manusia baru ini adalah saudara dan saya hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam roh, hidup penuh dengan Roh Kudus, memunculkan buah-buah roh. Apa itu buah roh? Kasih, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Alkitab ngomong, kamu hari demi hari harus melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Artinya gini, hari demi hari harus yang darinya tadinya emosi jadi lebih sabar. Tadinya tinggi hati, semakin hari semakin rendah hati. Tadinya hidupnya di dalam dendam, di dalam kebencian. Sekarang ada kasih, ada pengampunan, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang semakin memancar di dalam kehidupan kita. Dan doa saya, setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini, hari demi hari hidupnya enggak sama. Tapi hari demi hari ada perubahan. Perubahannya semakin maju. Perubahannya semakin positif, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar di dalam hidup kita. Dan saya mau yakinkan saudara bahwa yang seperti itu, perubahan yang positif seperti itu bisa
terjadi. Kita bisa berubah menjadi lebih baik. Itu sebabnya di dalam baptisan air, saudara nanti akan diajarkan di dalam pengajarannya, waktu kita ditenggelamkan, itu adalah simbol manusia lama kita ditenggelamkan, dimatikan bersama dengan kematian Kristus. Kemudian setelah itu Anda akan diangkat dari air, itu bicara tentang manusia baru kita harus dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Saya berdoa sementara firman Allah ini diberitakan, kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup saudara, membangkitkan manusia baru itu, sehingga hari demi hari kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan yang tambah terang, tambah besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam Alkitab saudaraku ada satu kisah seorang pria namanya adalah Yefta. Nah dia ada di dalam keluarga yang broken home. Dan dia sejak dari kecil dia sudah diusir oleh saudara-saudaranya sendiri karena dia dianggap anak haram. Jadi saudara-saudaranya nggak mau dia dapat warisan bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya dia diusir. Hidupnya terlunta-lunta. Hidupnya jadi keras sekali. Sampai akhirnya dia terjerumus dalam berbagai macam pergaulan yang nggak benar. Sampai akhirnya dia jadi kepala perampok. Nah inilah kehidupan Yefta. Dia kehidupan sehari-harinya sangat keras, sangat gelap sekali. Sampai suatu ketika saudara-saudaranya yang ngusir dia itu, mereka adalah satu kepala suku di Gilead ya. Mereka diserang oleh orang Amon dan diserang oleh orang Amalek. Mereka ngerti, mereka nggak punya kemampuan menghadapi serangan itu. Dan mereka berpikir satu-satunya yang bisa menghadapi orang Amon dan orang Amalek adalah Yefta yang kerjaannya gelut setiap hari. Ya, berkelahi setiap hari. Jadi mereka datang kepada Yefta untuk minta tolong. Yefta ngomong sama mereka dulu, kalian usir-usir saya. Sekarang kalian butuh, kalian datang-datang dan minta pertolongan sama saya. Di satu sisi Yefta pasti merasa gak enak. Tapi di sisi yang lain, tahukah saudara, itu adalah sebuah kesempatan. Dan itu adalah sebuah pilihan hidup. Apakah Yefta mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Di titik paling lemah saudara-saudaranya, bisa gak Yefta bergabung sama orang Amon dan orang Amalek untuk membinasakan saudara-saudaranya? Bisa. Tapi yang luar biasa, pada hari itu dia melihat sebuah kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Kesempatan untuk bangkit dan menyelamatkan keluarganya. Kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dia ambil sebuah pilihan yang benar. Seorang kepala perampok, tapi bisa ambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Kemudian dia datang minta pertolongan sama Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Di dalam peperangan itu, dia berhasil memukul kalah musuh-musuhnya. Bukan cuma Gilead diselamatkan, tapi Alkitab mencatat 20 kota orang Amon yang datang untuk merampasi mereka, malah dirampasi oleh Yefta. Artinya hari itu ada kemenangan yang gilang gemilang. Dan Yefta jadi pemimpinnya mereka. Setelah itu Yefta diangkat jadi pemimpin, jadi hakim atas seluruh bangsa Israel. Coba Anda lihat, sebuah pilihan, sebuah keputusan, bahkan oleh seorang kepala perampok, tapi bisa berubah menjadi pahlawan besar buat keluarganya dan bangsanya. Saya nggak tahu ya, masing-masing dalam kehidupan kita ini punya background yang berbeda-beda. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang backgroundnya seperti Yefta. Sampai terjerumus mungkin di dalam pergaulan yang salah. Terjerumus di dalam berbagai macam hal yang tidak benar. Mungkin narkoba, mungkin bahkan kriminalitas, mungkin bahkan kejahatan. Kalau Anda bayangkan ya, kepala perampok di zaman itu, zaman sekarang ini kepala geng saudaraku. Benar? Ini kepalanya para mafia. Dia yang berkuasa atas sindikat-sindikat, mungkin kejahatan yang terjadi. Dia ngerti yang terjadi. Mungkin dia punya operasi-operasi gelap.
judol, dan lain sebagainya. Tapi yang seperti itu pun bisa berubah jadi baik. Saya mau yakinkan saudara, segelap-gelapnya hidup saudara oleh pertolongan Roh Kudus, yang tidak baik bisa jadi baik. Dan saya berdoa semua sikap yang tidak baik dalam hidup kita hari ini Anda terima jaman Roh Kudus dan Anda diubahkan jadi baik. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita alami dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru ada satu orang pria namanya adalah Saulus. Saulus ini sama-sama kerasnya seperti Yefta, tapi backgroundnya beda. Kalau Yefta dia jadi kepala perampok. Tapi kalau Saulus dia lahir dari keluarga yang berada. Dan dia termasuk golongan paling elit dari orang Farisi, orang yang sangat taat hukum Taurat. Akan tetapi hatinya penuh dengan kebencian kepada orang Kristen. Dia suka menganiaya orang Kristen. Dia suka mencari, menangkap dan menjebloskan mereka ke penjara. Bahkan ketika Stefanus mau dirajam dengan batu, dia ada di situ menyetujui perbuatan itu. Hatinya penuh dengan kebencian. Sampai suatu saat di dalam perjalanannya mau menganiaya orang Kristen, Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dan saudaraku, Saulus rebah ke tanah. Dan kemudian Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Hari itu Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan hari itu pertobatan terjadi. Tahukah saudara, sejak dari pertobatan itu, hidup Saulus berubah total selamanya. Orang yang tadinya menganiaya orang Kristen, sekarang jadi orang yang terdepan untuk memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan membawa mereka untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tadinya pekerjaannya adalah menghancurkan gereja, sekarang di berbagai kota, di berbagai wilayah, dia membangun gereja. Dia menulis kitab-kitab, dia menulis surat dan menulis buku-buku yang kemudian menjadi 2/3 dari kitab perjanjian baru. Bahkan Saulus yang tadinya begitu keras ini menjadi Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dikenal sebagai the Apostle of Grace. Rasulnya kasih karunia. Coba Anda bayangkan, hidupnya tadinya keras, penuh kebencian. Sekarang hidupnya penuh kasih, penuh anugerah dan kemurahan Tuhan. Perubahan itu bisa terjadi. Saya berdoa mulai hari ini, setiap hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hidup kita, yang orang ngomong yang ini gak mungkin berubah, suami kayak gini gak mungkin berubah, istri yang kayak gini gak mungkin berubah, anak kayak gini gak mungkin berubah. Tapi saya berdoa yang orang pikir tidak mungkin, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menjamah hidup kita sehingga perubahan terjadi. Ayo kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini yang Tuhan mau hari demi hari semakin berubah, memancarkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Karena sebenarnya kalau kita tidak berjuang berubah menjadi lebih baik, dengarkan baik-baik saudaraku, maka sesungguhnya yang terjadi perubahan malah justru menjadi tidak baik. Pernah nggak Anda melihat orang yang berubah tambah lama tambah nggak baik dalam hidupnya? Contoh dalam Alkitab ya, ada yang namanya Raja Salomo. Pertama kali dia diangkat Tuhan jadi raja, hatinya itu sungguh-sungguh berpaut sama Tuhan, tertuju sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Kerinduannya adalah membangun rumah Tuhan. Kerinduannya adalah membawa kemuliaan buat Tuhan. Dan karena itu Tuhan angkat dia. Karena itu Tuhan berikan hikmat yang sangat besar. Karena itu Tuhan menyertai dia. Dan dia menjadi raja yang sangat luar biasa sekali. Sayangnya saudaraku, sampai di satu titik tertentu dalam hidupnya, setelah semuanya dia punya, dia mulai membiarkan hawa nafsu menguasai dia. Dia ngomong sendiri, aku tidak melalukan mataku
dari memandang apa yang aku inginkan. Pokoknya semua yang dia mau, dia harus dapat. Dia mau kuda, dia harus dapat kuda. Dia mau wilayah mana, dia harus dapat. Semuanya, termasuk dia mau wanita, dia harus dapat. Sampai punya 7.700 istri, 300 gundik. Saudaraku, dia membiarkan hawa nafsunya. Sampai dicatat dalam Alkitab bahwa pada hari tuanya, istri-istrinya itu yang membelokkan hatinya dari yang tadinya sepenuhnya sama Tuhan. Sekarang hatinya gak lagi sama Tuhan sepenuhnya. Ya Tuhan, tapi yang lainnya juga. Ya Yehova, tapi juga berhala disembah juga. Hari ini kita evaluasi ya, masing-masing. Apakah di dalam hidup kita setahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, perubahan lebih baik atau malah lebih buruk. Coba kita evaluasi. Gimana dengan hubungan pribadi saudara sama Tuhan? Dalam 1 tahun, 5 tahun terakhir ini. Anda lebih dekat sama Tuhan? Atau jangan-jangan hati saudara lagi menjauh dari Tuhan? Roh saudara lagi berkobar-kobar di dalam Tuhan? Atau mungkin saat ini api saudara lagi suam kuku. Coba periksa. Jangan sampai tanpa sadar kita seperti Salomo yang awalnya melekat sama Tuhan. Awalnya cinta mula-mulanya begitu kuat sama Tuhan. Tapi sekarang tanpa terasa kita mulai ya cinta Tuhan tapi juga cinta dunia. Di Alkitab saudaraku ada yang namanya Demas. Demas itu tadinya orang hebat. Dia mitranya Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil. Bahkan dia saudaraku ikut menanggung penderitaan. Melawan aniaya yang terjadi kepada orang Kristen. Tapi sayangnya sampai suatu saat dia melihat keadaan dengan cara yang berbeda. Dia melihat Roma yang pada waktu itu dengan semua kegilangannya dan daya tariknya, kekayaannya, kelimpahannya, kemewahannya, kenikmatannya. Di saat yang sama dia melihat Paulus ada di penjara, ada dalam keadaan sendiri dan dalam kondisi yang paling lemah. Sampai di satu dia mungkin berpikir, ngapain lagi ngikut-ngikut yang seperti itu? Cari apa lagi? Lebih baik cari kenikmatan, lebih baik cari kemewahan dan ninggalin Tuhannya. Di situ Paulus berkata, Demas meninggalkan aku. Dia lebih memilih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Ini perubahan yang negatif, bukan perubahan yang positif. Saya berdoa untuk jemaat keluarga Allah di sini. Anda juga yang mengikuti secara online, bukan perubahan yang negatif, tapi perubahan yang positif. Hati saudara tambah tertuju sama Tuhan. Iman saudara tambah bergantung penuh sama Tuhan. Roh saudara tambah berkobar-kobar dan menyala-nyala. Cinta mula-mula saudara tambah kuat, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini saja saudara, ayo cek hati kita masing-masing. Perubahan seperti apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Doa saya perubahan yang semakin hari semakin memancarkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Nah kalau kita mau ngalami perubahan yang positif seperti itu, kuncinya taklukkan egomu. Seringkali yang menghalangi kita berubah menjadi lebih baik adalah ego kita masing-masing. Orang kalau egonya tinggi saudaraku selalu maunya menang sendiri. Tidak mau mengalah, selalu merasa paling benar. Orang yang egonya tinggi, pokoknya maunya cuma mementingkan diri sendiri dan memaksakan kehendak sama orang lain. Ini ciri kalau egonya tinggi. Egonya belum ditaklukkan. Maka selalunya mau mendapat pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Maunya pujian dari orang lain. Dan kalau enggak, dia akan tersinggung. Dia akan gampang marah. Sulit menerima kritik. Sulit menerima nasihat dari orang lain. Coba Anda renungkan. Kalau kita biarkan ego kita merajalela seperti itu, maka enggak heran akan terjadi masalah dimanapun kita berada. Ya, sama halnya sebaliknya saudaraku ya. Di mana ego yang tinggi dibiarkan, maka di situ selalu akan ada
masalah. Coba Anda renungkan, masalah dalam keluarga terjadi kenapa? Simple, karena suami istri egonya sama-sama tinggi. Sederhana itu aja. Masalah di dalam tempat kerja terjadi kenapa? Sederhana, karena individu-individu yang di situ semuanya nggak mau ngalah, semuanya mau menang sendiri, semuanya mau menyerobot posisi, mau naik sendiri. Semuanya mau mencari pengakuan sama diri sendiri. Maka masalah akan terjadi. Kenapa? Egonya belum ditaklukkan. Ya, di dalam pelayanan juga sama, di dalam kelompok sel juga sama, dalam tim ibadah juga sama. Sama-sama melayani. Kalau egonya masih tinggi, maunya harus dihormati, maunya harus dihargai. Besok kelewatan gak disalami, langsung akan jadi masalah. Dalam pelayanan juga sama. Worship leadernya kalau maunya dipuji, semuanya maunya. Anda bayangin pemain musik, kalau maunya semuanya egonya masing-masing, itu volume akan dikencengin yang paling besar. Kenapa? Karena me and me again. Pokok harus aku yang dipuji, aku yang naik, aku yang dapat pengakuan. Selama ego masih kuat, selama ego belum ditaklukkan, maka masalah akan muncul di pelayanan, muncul di kelompok sel, di tim ibadah. Masalah akan muncul di tempat kerja, masalah akan muncul di keluarga, dimanapun kita berada. Hari ini kalau kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ayo kita ambil komitmen untuk bisa menaklukkan ego kita, untuk bisa mastering ourselves, menaklukkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ini yang gak gampang, saudaraku. Saya melihat ada orang-orang yang hebat perang di luar, tapi selalu kalah perang melawan dirinya sendiri. Saya sendiri harus belajar ya untuk mengalahkan ego saya, supaya hubungan keluarga menjadi lebih baik. Contoh nih saudaraku, saya sama istri saya, sama Pastor Nita itu di masa lalu sangat sering dan selalu bersitegang karena masalah waktu. Kenapa? Caranya dia ngitung waktu sama cara saya itu beda. Jadi misalnya kita mau pergi ke satu tempat, dilihat Google Map 30 menit. Jam 1 acaranya, berarti berangkat 12:30 Bunita ngitungnya. Kalau saya saudaraku, acara jam 1, perjalanan 30 menit, berarti kan 12:30. Nanti masih akan ada, kalau emergency terjadi, nanti masih cari parkir dulu, nanti masih ini, masih itu. Saya ngitungnya butuh waktu 40 menit. Butuh waktu mungkin 1 jam. Nah kadang-kadang perbedaan pemikiran, perbedaan standar dalam menghitung waktu seperti itu bisa menimbulkan apa? Tari-tari ani. Saya ngomong ayo berangkat sekarang. Belum selesai. Ayo sekarang cepat, kita terlambat nih. Dan semakin saya buru-buru dia, semakin jengkel dia, semakin marah dia. Sudah kamu berangkat sendiri aja sana. Dan kalau saya sudah digituin, ayo bapak-bapak di sini, kalau digituin sama istrinya gimana? Jengkel beneran, bener apa tidak? Kita mungkin tinggal berangkat sendiri atau kita nunggu pun kita hatinya jadi gak enak. Perjalanan akan tidak enak, bahkan kita nyampe di tempat pun akan tidak menyenangkan sekali. Kenapa? Karena terjadi tarian. Saya berusaha ngerubah istri saya, percaya deh saudaraku, saya orang yang sangat convincing. Kalau saya ngomong saya akan memastikan dan meyakinkan gimana caranya. Tapi ternyata sama istri sendiri tidak bisa. Sama seperti pengalaman bapak-bapak juga yang ada di tempat ini. Ya, selama saya berusaha memaksakan apa yang saya mau sama dia, saya sudah coba bertahun-tahun, tetap tidak bisa. Sampai saya belajar ya sudah deh. Kalau itu untuk urusan-urusan yang umum, bukan urusan-urusan yang prinsip. Misalnya saya jam 1 harus khotbah misalnya seperti itu. Ya, tapi lebih ke urusan liburan, urusan pergi ke pernikahan. Ya sudah deh, saya ambil keputusan untuk mengalahkan ego saya. Dan sekarang ngikutin aja deh. Dia maunya mau berangkat jam berapa, saya ngikutin dia dulu. Jadi
dia sudah selesai pun, saya sudah selesai pun, dia belum selesai. Saya buka YouTube dulu. Saya nonton dulu, saya persiapan khotbah dulu, saya kerja dulu, saya buat diri saya lupa dulu bahwa sekarang sudah waktunya. Nanti tahu-tahu dia sudah selesai, dia ngajak saya gantian. Ayo berangkat sekarang bro, kita harus berangkat sekarang. Ayo berangkat. Dan saya belajar dari situ, di bumi seperti di surga. Saudaraku, sekarang ketegangannya hilang, ada damai sejahtera, ada sukacita, perjalanan jadi indah, dan kita lebih enjoy. Dan yang saya temukan gini, awalnya boleh dikatakan yang ngempet hati, yang harus menaklukkan ego buat saya ya, awalnya adalah diri saya sendiri. Tapi sementara saya belajar melakukan itu, saya yakin di dalam dirinya, walaupun gak ngomong, dia mulai ngerti. Saya berusaha menyesuaikan dia. Ternyata yang luar biasa, setelah berapa waktu, saya ganti melihat dia gantian yang berusaha menyesuaikan sama saya. Dia juga berusaha untuk mengalahkan egonya. Jadi sekarang bukan cara saya atau cara dia. Sekarang cara kita bersama. Kita ketemu titik temu. Dan karena itu ada damai sejahtera. Dimulai dari mengalahkan ego. Sekarang saya semakin jarang marah-marah. Dan saya semakin suka memuji istri saya. Ya, saya selalu ngomong istri saya ini istri yang baik. Dia senang. Istri yang cantik, lebih senang lagi. Istri yang OB, dia kayak gimana rasanya gitu, saudara. Tapi semua yang saya percaya, semua yang saya anggap sebagai gambaran dari istri yang ideal, saya selalu katakan, saya perkatakan ini istri yang pintar, ini istri yang bisa ngurusin semua urusan rumah dengan baik. Dalam pelayanan ini adalah partner yang luar biasa. Jadi saya mulai perkataan seperti itu. Ada kata-kata pujian saya yang itu benar-benar pas, sudah jadi realita. Ada kata-kata pujian saya yang itu adalah deklarasi profetik. Yang saya percaya akan terjadi dalam hidupnya dia. Awalnya dia nerima itu kayak gimana gitu. Tapi kita hahihi. Dan yang luar biasa hari demi hari saya melihat perubahan demi perubahan. Semakin baik, semakin indah, semakin harmonis, semakin bahagia, semakin manis. Dimulai dari mengalahkan ego. Tapi akhirnya melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam keluarga. Doa saya, dalam keluarga saudara ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar, ada sukacita yang lebih besar, ada keharmonisan yang lebih besar. Dimulai dari apa? Mengalahkan ego. Saya sama anak saya juga sama, seperti itu. Anak saya yang kedua, Gaby, itu adalah satu-satunya anak saya yang sifatnya paling mirip sama saya. Artinya orangnya keras, saudaraku. Dan Gaby ini saudaraku, dia ada waktu-waktu tertentu, pada waktu dulu ya, di mana dia masuk dalam fase yang sangat sukar sekali. Setiap hari nangis. Kita nggak tahu alasannya dia menangis apa. Pokok intinya ada apapun dia akan menangis. Dia akan gampang marah-marah. Dan dia akan sangat tidak kooperatif. Wajahnya, perkataannya, sikapnya sangat menjengkelkan sekali. Sangat negatif sekali. Saya sebagai orang tua ngelihat anak kayak gitu kan harus meluruskan. Nggak benar nih anak ini, nggak boleh. Nggak benar, kita luruskan, kita marahin. Semakin saya marahin bukan tambah baik, malah jadi semakin parah. Benar apa tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua di tempat ini. Kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti itu dengan anak-anak kita. Sampai di satu titik, saya mulai belajar untuk menaklukkan ego saya sendiri. Artinya gini, sebagai orang tua, saya tidak memposisikan diri saya jadi orang tua yang harus dihormati, harus dipatuhi, harus diikuti. Orang tua itu pasti harus benar. Orang tua itu selalu benar, selalu menang. Saya berhenti. Sampai di satu titik itu, saya ambil keputusan mengalahkan ego sendiri. Saya mau jadi orang tua, gantian orang tua yang memahami anak saya. Sejak saat itu saya mulai memperlakukan anak saya ini sebagai pribadi yang independen,
pribadi yang saya hormati. Kalau saya ngomong sama dia bukan ngomong seperti kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi saya ngomong sebagai dia sebagai satu pribadi yang saya hargai. Saya pakai nada yang lembut, nada yang baik, nada yang sopan, nada yang positif. Saya sering memberikan kata-kata pujian sama dia. Gaby, kamu anak Dedi yang paling Dedi sayangi. Kamu anak yang baik. Kamu anak yang pinter, padahal waktu itu nilainya luar biasa, saudaraku. Ya, tapi ini perkataan pujian sekaligus perkataan profetik. Kamu anak pinter, Dedi tahu kamu punya potensi yang sangat besar dalam hidup kamu. Dan Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Kamu anak yang paling kreatif, kamu anak yang luar biasa. Saya setiap hari saya ketemu sama dia, saya ngomong seperti itu, saya ngomong dengan baik. Awalnya gak langsung saudaraku ya, segala sesuatu tuh gak langsung seperti itu. Butuh waktu. Tapi lambat laun dia mulai meresponi saya dengan baik. Karena saya ngomongan sama dia dengan nada yang sopan, lembut, baik. Sekarang dia juga mulai ngeresponi saya dengan sopan, lembut, baik. Dan hari demi hari dia mulai berubah. Dia mulai berubah. Dia semakin banyak berubah dan dia sangat berubah. Sampai sekarang saya berulang-ulang ditemuin orang-orang di sekeliling saya yang kenal sama Gaby. Mereka pada ngomong, Pak Jonathan sekarang Gaby berubahnya luar biasa ya. Gaby jadi anak yang baik, anak yang positif, anak yang sopan, anak yang suka senyum, anak yang ramah. Mereka sendiri terheran dan mereka bersaksi perubahan dalam diri Gaby seperti apa. Tapi semuanya dimulai dari kita belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan ego kita sendiri. Saya nggak tahu di tempat ini apa situasi dalam keluarga saudara yang sedang Anda hadapi. Atau situasi di tempat kerja saudara. Atau situasi dalam pelayanan. Di tim ibadah ini. Di kelompok asal saudara. Tapi yang pasti gini. Biasanya masalah kalau ada kenceng. Gak jauh-jauh. Itu masalah ego yang belum ditaklukkan. Saya ajak saudara ayo buka hati. Biarlah firman Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Biarkan Roh Kudus menjamah hati saudara. Dan hari ini ambil keputusan oleh pertolongan Roh Kudus. Aku harus menang atas diri sendiri. Aku harus bisa mengalahkan ego sendiri. Sehingga kemuliaan Tuhan terpancar. Bisa enggak kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam Alkitab saudaraku kita melihat ada satu kisah yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia mengalahkan egonya untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Tahu nggak saudaraku, untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Untuk kita bisa punya keluarga yang bahagia. Untuk kita bisa sukses dan maju dalam hidup kita. Seringkali harus belajar mengalahkan ego. Para pengusaha yang sukses tahu. Untuk saudara bisa naik, itu nggak bisa mau-maunya sendiri. Kadang berurusan dengan pihak ini. Kadang berurusan dengan pihak itu. Kita harus menundukkan diri kita. Benar apa tidak? Maunya sih kayak gini. Membusungkan dada kita. Tapi kita harus belajar merendahkan hati kita. Justru saat kita belajar merendahkan hati kita. Saya mau ngomong sama saudara. Orang yang merendahkan hatinya diangkat tinggi oleh Tuhan. Doa saya. Sementara Anda mengalahkan ego saudara. Merendahkan hati saudara. Tangan Tuhan yang kuat. Yang akan bertindak untuk mengangkat. Mempromosikan. Mempermuliakan. Dan memberkati hidup saudara. Ini juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, dia harus bisa mengalahkan egonya. Kenapa saya ngomong begitu? Anda boleh baca di Alkitab nanti di rumah. Tapi Yohanes Pembaptis ini, dari sejak awal dia lahir, hidupnya serba ajaib. Kisahnya dimulai bahkan oleh orang tuanya yang dijumpai malaikat. Betul apa tidak? Bapaknya sebagai imam lagi tugas. Terus kemudian malaikat datang untuk menyampaikan kabar gembira bahwa mereka yang sudah lanjut usia ini akan punya anak. Dan karena waktu itu
Papanya belum bisa percaya, sebagai tandanya dia bisu. Dia bisu, saudaraku. Tapi yang luar biasa, janji Tuhan tergenapi. Akhirnya mamanya hamil. Di tengah mamanya hamil, Yohanes Pembaptis masih ada di kandungan. Begitu berjumpa dengan Maria, itu adalah masih saudaraan ya, masih family. Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus. Coba Anda renungkan, umur berapa Anda penuh Roh Kudus? Sebagian orang penuh Roh Kudus setelah umur 40 tahun. Tapi ada Yohanes Pembaptis nih, penuh Roh Kudus sejak dari kandungan. Dan ketika dia lahir, begitu lahir, tiba-tiba bapaknya yang tadinya bisu selama 9 bulan, terlepas lidahnya dan bisa bicara lagi. Sampai orang-orang berkata, wow, ini begitu menakjubkan. Ini anak pasti istimewa. Apa gerangan esok yang akan terjadi dalam hidupnya. Mereka sudah ngerti ini bukan anak biasa. Ini anak yang spesial, istimewa sekali. Dan setelah itu kita ngerti perjalanan berikutnya. Pelayanan Yohanes Pembaptis menjadi suara yang apa? Berseru-seru di padang gurun. Dia naik daun kencang sekali. Dia tidak melayani di pusat kota yang ramai. Pelayanannya dia mulai di padang gurun. Tapi karena urapan kuat sekali. Alkitab mencatat orang berbondong-bondong datang padanya. KKR-nya rame di mana-mana. Di masa puncak kejayaannya itu, Alkitab mencatat orang-orang mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan dia adalah Mesias. Dan saya ngomong gini sama saudara, di momen dia lagi dapat angin kayak gitu, apa saja yang dia katakan, orang banyak akan percaya. Kalau hari itu dia ngomong aku Mesias, boleh dikatakan hampir semuanya akan percaya. Tapi yang luar biasa begini saudaraku, di saat semua orang menantikan dia ngomong seperti itu, fokusnya dia, pelayanannya dan hidupnya bukan tentang dirinya sendiri. Buat Yohanes fokusnya adalah menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu bukan masalah dia yang Mesias atau siapa yang Mesias, tapi yang diutus oleh Allah, dialah Mesias. Jadi dengan kerendahan hati yang luar biasa, dia menaklukkan egonya. Walaupun secara manusia dia punya momentumnya, dia dapat anginnya. Tapi dia ngomong, aku bukan Mesias. Aku membaptis kamu dengan air. Tapi akan datang berikutnya yang membaptis kamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Dialah yang diutus, dialah Mesias itu. Luar biasa sekali. Dan kemudian gak lama setelah itu, Yesus datang. Yesus datang bukan dengan seperti rombongan raja yang luar biasa. No. Yesus datang dengan kasut yang kotor, yang biasa, yang sangat sederhana. Tapi ketika mau dibaptis, Yohanes yang berlutut. Yohanes yang mengakui ini lebih besar dari dirinya. Walaupun Yesus tetap minta untuk Yohanes membaptis dia dengan air. Dan setelah dibaptis dengan air, ada cahaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikutnya, Yesus semakin maju. Yesus semakin bersinar. Yesus semakin terkenal. Mujizat-mujizat mulai terjadi dengan dahsyat. Dan orang banyak yang berbondong-bondong datang sama Yohanes. Sekarang pindah semuanya. Anginnya sama Yesus. Yang tadinya antrinya panjang mau dibaptis di tempatnya Yohanes. Sekarang maunya dibaptis di tempatnya Yesus. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda jadi Yohanes Pembaptis, kira-kira perasaan seperti apa yang ada di hati saudara? Mungkin sebagian ngomong, ya harus berbesar hati. Kalau ngomentarin orang lain gampang saudaraku. Tunggu sampai kita sendiri yang ada di posisi itu. Tunggu sampai Anda pengusaha, yang ada pengusaha lain di bidang yang sama, lebih sukses, anginnya lebih kuat sampai antrianmu habis, tinggal antriannya dia yang kenceng. Nanti baru bisa ngomong dengan gampang. Tunggu sampai di keluarga, kalau ada anggota keluarga yang lain yang lebih bersinar, yang
lebih dapat angin, lebih diberkati. Tunggu sampai kita di posisi sebagai Yohanes Pembaptis. Secara manusia nggak gampang. Tapi yang luar biasa, Yohanes mengambil keputusan untuk mengalahkan egonya sendiri. Dan berkata, biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Yang terutama rencana Allah digenapi. Yohanes tidak membiarkan iri hati menguasai hatinya. Kebencian, marah-marah menguasai hatinya, terus mulai menyerang Yesus, menjelek-jelekan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis maunya, biarlah rencana Tuhan digenapi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Anda bisa lihat ya, kebesaran hati seseorang, kebesaran hati yang sejati, itu bukan dilihat saat lagi menang angin. Saat lagi menang angin, kita gampang nyuruh orang untuk rendah hati, berbesar hati. Lagi menang angin. Anda yang lagi menang angin, bukan itu nasihat buat saudara. Anda yang lagi menang angin, nasihatnya adalah belajar simpatik sama orang lain. Belajar ngerti perasaannya orang lain. Orang kalau ditinggalin juga gak gampang, gak enak. Tapi buat saudara yang ada di posisi seperti Yohanes Pembaptis, belajar untuk berbesar hati. Belajar untuk tidak mengizinkan iri hati menguasai hati saudara. Belajar untuk tidak mengizinkan amarah, dendam, ketidaksukaan menguasai hati saudara. Belajar mengalahkan ego. Karena itu sampai hari ini nama Yohanes Pembaptis tetap harum. Bukan hanya di masa hidupnya. Sampai hari ini namanya masih tetap bersinar dengan terang. Kemuliaan Tuhan terus memancar dalam hidupnya. Saya berdoa dalam hidup saudara bukan cuma satu masa saja penuh kemuliaan. Tapi doa saya sepanjang masa akan ada kemuliaan yang semakin besar terpancar di dalam hidup saudara. Karena itu hari ini saya ajak saudara ambil keputusan untuk belajar mengalahkan ego, mengalahkan diri sendiri. Maka kemuliaan Tuhan akan bersinar dalam hidup kita. Dalam hidup saya sendiri saya juga ngalami. Bukan cuma saudara ya, tapi sebagai pendeta saya juga mengalami momen-momen di mana saya diangkat, dibawa Tuhan maju, ngalami terobosan-terobosan sehingga pendeta-pendeta gereja-gereja lain rasanya kayak gimana sama saya. Tapi saya juga perlu bersaksi sama saudara. Selama 26 tahun saya jadi pendeta, sampai sekarang sudah 26 tahun. Saya jadi pendeta, menggembalakan gereja. Itu selalu saja akan ada masa-masa tertentu di mana ada pendeta lain lebih bersinar. Di mana akan ada gereja lain lebih maju. Lebih pesat pertumbuhannya. Lebih ini, lebih itu. Dan di dalam masa yang seperti itu yang gak mudah seringkali adalah orang mulai membandingkan. Gereja kita kurang ini, kok gak gini, kayak gitu loh. Mungkin yang menasihati gampang, tapi yang dinasihati not nice. Gak enak buat kita saudaraku menerima nasihat yang seperti itu. Benar apa tidak? Dan belum lagi yang namanya satu gereja, satu pendeta lagi dapat angin. Saya yakinkan saudara, itu daya sedotnya gede. Dan selalu kita ngalami kehilangan jemaat, kehilangan leaders. Selalu akan terjadi seperti yang dialami Yohanes Pembaptis. Berulang kali, itu bukan cuma sekali, berulang kali. Karena di setiap masa selalu akan ada sesuatu yang baru muncul, pribadi yang baru muncul, gereja yang baru muncul. Dan saya jujur ngomong sama saudara, berulang kali saya ngalami kegagalan. Tidak bisa berbesar hati seperti Yohanes Pembaptis. Berulang kali saya mengizinkan iri hati. Saya mengizinkan kejengkelan. Dan kalau sudah kayak gitu, jadi ketidaksukaan. Jadi mengkritik, jadi menjelek-jelekkan. Dan dampaknya apa? Saya kehilangan damai sejahtera. Saya tahu ketika saya berdoa, Tuhan gak disukakan dengan saya seperti itu. Saya ngerti yang saya katakan itu mendugakan Roh Kudus, dan dengan tidak meresponi dengan baik, tidak berbesar hati, saya jadi gak bisa belajar. Namanya juga gak suka. Gimana kita mau belajar sama orang yang gak suka, yang kita gak suka?
Akhirnya saya sendiri nggak bisa maju ke babak berikutnya. Sampai semua itu pergumulan hati saudaraku ya. Saya jujur ngomong sama saudara, saya nggak langsung sempurna, bisa berbesar hati, nggak iri hati, sabar. No. Kedagingan ini juga harus diperangi. Ego itu harus diperangi. Tapi sampai di satu titik, saya ngambil keputusan enough is enough. Cukup ya cukup. Saya akan belajar untuk berbesar hati. Saya ambil keputusan mengalahkan ego saya sendiri. Saya ambil keputusan justru memakai momen seperti itu untuk memurnikan motivasi pelayanan saya. Pelayanan saya tidak boleh mencari pujian dari manusia. Pelayanan saya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mulai mengambil keputusan. Fokusnya bukan tentang orang lain hebat. Tapi fokusnya adalah my own personal growth. My own spiritual growth. Pertumbuhan rohani saya sendiri. Pertumbuhan pribadi saya sendiri. Jadi kalau melihat orang lain lebih maju, lebih sukses, lebih hebat. Saya sekarang mulai belajar untuk terbuka melihat. Kenapa kok dia maju ya? Kenapa kok dia hebat ya? Mesti ada sesuatu ini. Dan karena saya mulai belajar merendahkan hati seperti itu. Saya mulai melihat, oh ini ternyata. Oh saya kurangnya di sini. Oh dia hebatnya di sini. Dan dari situ saya mulai belajar untuk mempertajam. Untuk lebih maju, lebih berhikmat. Lebih ini, lebih itu. Akhirnya saya jadi lebih maju. Dan saya mulai belajar untuk ikut bersukacita. Dengan orang yang bersukacita. Karena lebih gampang berduka cita. Dengan orang yang berduka cita daripada bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kalau berduka cita dengan orang yang berduka cita butuhnya simpati. Tapi kalau bersuka cita dengan orang yang lagi dapat angin tadi, butuhnya kebesaran hati. Dan ketika saya bisa melakukan seperti itu, saya bersaksi ya sama saudara, hati saya plong, terjadi freedom yang luar biasa. Yang namanya kelegaan, yang namanya damai sejahtera dan sukacita kembali memenuhi hati saya. Dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saya mau ajak saudara hari ini belajar kalahkan ego saudara sendiri. Memang gak selalu gampang, mengalahkan ego itu gak selalu mudah. Tapi bisa. Bisa. Anda masih ingat gak kisah tentang burung Raja Wali yang kalau sudah umur 40 tahun paruhnya mulai bengkok. Terus bulu-bulunya semakin tebal dan berat. Terus cakarnya jadi tumpul. Itu adalah situasi kalau dia gak transform, mati dia. Dia akan naik ke puncak gunung menyendiri dan dia bertransformasi. Dia akan memukul-mukulkan paruhnya sehingga tanggal mencabutin bulunya termasuk kukunya sehingga muncul burung yang baru, kuku yang baru dan paruh yang baru dan di situ kekuatannya akan kembali dan dia bisa terbang lebih tinggi, hidup lebih lama. Ada banyak Raja Wali kalau nggak berhasil transformasi mati di umur 40 tahun. Tapi berhasil transformasi greater glory. Kemuliaan lebih besar. Ngalahin ego. Ketika kita harus ngalahin ego. Berhadapan dengan sepupu kita, ipar kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, rekan sepelayanan. Itu gak gampang. Tapi kalau saudara berani ambil keputusan untuk menaklukkan ego saudara sendiri. Mari saya beritahu saudara, kemuliaan Tuhan yang besar, lebih besar akan dinyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kuncinya untuk bisa ngalami yang seperti itu, miliki hati yang melayani. Akan gampang buat saudara menaklukkan ego kalau hatinya apa? Melayani. Seperti Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Karena itu walaupun dia yang guru, walaupun dia turun jadi manusia, tapi gampang buat dia untuk ngambil handuk dan mulai mencuci, membersihkan kaki murid-muridnya. Ayo pejabat tinggi, ayo pengusaha sukses. Gak segampang itu ngelakuin ini. Tapi Yesus enteng aja.
Anda bayangin, dia membersihkan kakinya Petrus yang dia tahu ini nanti akan menyangkal. Membersihkan kakinya Thomas, ini yang meragukan, aku sudah bangkit pun masih ragu nih nanti. Termasuk dia membersihkan kakinya Yudas Iskariot yang bakal mengkhianati dan menjual dia. Yesus bisa melakukan itu karena dia punya hati sebagai hamba. Hati yang melayani. Saya ajak saudara ambil keputusan, punya hati yang melayani. Hati yang melayani itu saudaraku ya, tidak memilih-milih siapa yang pantas dilayani. Tapi bahkan orang yang tidak pantas dilayani, kita tetap mengasihi. Jadi saya ajak saudara hari ini, ayo ambil keputusan bersama-sama, mengembangkan hati sebagai hamba, hati yang melayani. Dan saya yakin perubahan positif akan terjadi dalam hidup saudara. Cahaya kemuliaan Tuhan yang besar akan dinyatakan dalam hidup saudara. Kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita